Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang teks cerita fabel, menelaah struktur dan kebahasaan fabel. Struktur teks fabel terdiri atas 1. Orientasi. Dalam orientasi ini, bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar, tempat, dan waktu. Yang kedua, komplikasi. Konflik atau permasalahan antara tokoh satu dengan tokoh yang lain. Kemudian yang ketiga, yaitu resolusi. Resolusi adalah bagian yang berisi pemecahan masalah. Keempat, koda. Koda ini bisa ada, bisa tidak. Koda merupakan bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Materi selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan terdiri atas yang pertama, menggunakan kata kerja. Kemudian yang kedua, menggunakan kata sandang, si atau sang. Yang ketiga, menggunakan kata keterangan, tempat, dan waktu. Kemudian yang keempat, penggunaan konjungsi. Dan kelima, penggunaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kaidah kebahasaan dalam teks fabel yang pertama yaitu kata kerja. Kata kerja dalam cerita fabel dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu 1. Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja aktif yang memerlukan objek dalam kalimat, misalkan memegang, mengangkat. Kemudian yang kedua yaitu kata kerja aktif intransitif adalah kata kerja aktif yang tidak memerlukan objek dalam kalimat, misalkan diam. Kaidah kebahasaan berikutnya yaitu menggunakan kata sandang, si dan sang. Kata sandang merupakan sejenis kata penentu atau pembatas yang letaknya di depan kata benda atau kata sifat. Kata sandang tidak mempunyai makna tersendiri. Makna atau arti kata sandang bergabung dengan kata yang berada di belakangnya. Contoh ini contoh dari kata sang. Sang kancil berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Kemudian contoh dari kata si belalang mengejek kepompong yang tidak bisa pergi kemana-mana. Kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu menggunakan kata keterangan, tempat, dan waktu. Dalam teks cerita fabel biasanya digunakan kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu untuk menghidupkan suasana. Untuk keterangan tempat biasanya digunakan kata depan di, sedangkan keterangan waktu biasanya digunakan kata depan pada atau kata yang menunjukkan informasi waktu. Kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu penggunaan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Kata lalu dan kemudian memiliki makna yang sama. Kata itu digunakan sebagai penghubung antar kalimat dan intrakalimat. Kata akhirnya biasanya digunakan untuk menyimpulkan dan mengakhiri informasi dalam paragraf atau dalam teks. Kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu penggunaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik. Sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Demikian pemaparan dari materi struktur teks fabel dan kaidah kebahasaan teks fabel. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.